Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dede Sulaiman selaku Kepala Program Studi Manajemen, terhormat kepada Ibu Hastuti Naibahu selaku dosen pembimbing kerja profesi. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan sehingga praktikan dapat merevisi semua kesalahan yang telah dilakukan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja profesi yang berjudul Aktivitas Penginputan Dokumen Nasabah Mikro PT Bank Syariah Indonesia KCP Panglima Polim 1 yang terdiri dari latar belakang kerja profesi, maksud dan tujuan, manfaat kerja profesi, tempat kerja profesi, dan jadwal pelaksanaan kerja profesi. Latar belakang kerja profesi. Saat menduduki bangku perkuliahan, belajar adalah salah satu kegiatan umum yang dilakukan mahasiswa di perguruan tinggi. Pembelajaran menjadi sarana bagi para mahasiswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teori-teori mendasar yang diajarkan langsung oleh para dosen. Hal ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa sebagai pedoman ketika melakukan praktik kerja langsung. Sesuai dengan ruang lingkup program studi manajemen yang ditawarkan oleh Universitas Pembangunan Jaya, mahasiswa dapat mempelajari dan menerapkan teori dan ilmu yang telah dipelajarinya selama perkuliahan berlangsung secara perlahan dan metode. Selanjutnya ada maksud dan tujuan kerja profesi. Pertama ada maksud kerja profesi. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari setelah pada saat kerja profesi berlangsung. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami kerja secara jelas dan rinci. Selanjutnya ada tujuan kerja profesi. Yang pertama ada untuk meningkatkan pembelajaran baru, mendapat pengalaman baru, dan menciptakan lingkungan baru. Yang kedua ada untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa sebelum memulai praktek kerja profesional. Yang ketiga ada memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk menjadikan pekerja profesional. Manfaat kerja profesi untuk mahasiswa mendapat pengalaman pekerjaan dan pengetahuan praktis sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis sebelum memasuki dunia pekerjaan. Pelajari cara komunikasi yang jelas dan efektif di tempat kerja mengenai sikap, keterampilan, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh dan dipelajari di bidang filsafat dalam melaksanakan pekerjaan profesional. Selanjutnya untuk universitas, yang pertama ada mampu membangun relasi guna melaksanakan kerja sama tim yang sukses. Yang kedua ada dapat mempererat tali silaturahmi antara ketua program studi, fakultas, universitas, dan perusahaan tempat mahasiswa pasca sarjana melakukan pekerjaan prof. Yang ketiga ada memperoleh ilmu pengetahuan yang selaras dengan industri sebagai sarana penyempurnaan kurikulum program studi. Untuk instansi dan atau perusahaan, yang pertama ada menjalin hubungan kerjasama yang baik antara lembaga atau perusahaan dengan universitas. Memiliki kemampuan menjalin kerjasama yang bermanfaat bagi institusi atau dunia usaha dengan perguruan tinggi. Selanjutnya ada meningkatkan hubungan antara institusi dan universitas. Dapat kerja profesi yang bernama PT Bank Syariah Indonesia KCP Panglima Polim 1 Jakarta praktikan ditempatkan pada divisi microbanking daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadwal pelaksanaan kerja profesi. Pada bulan Juli mencari informasi mengenai perusahaan yang menerima lowongan magang. Pada bulan Juli juga membuat dokumen yang dibutuhkan untuk kerja profesi dan mengirim CV kepada perusahaan. Di bulan Juli juga mengirimkan surat keterangan magang dan melakukan interview oleh perusahaan PT Bank Syariah 51 dan divisi AR. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan umum tempat kerja profesi. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada kegiatan umum perusahaan. Pertama adalah sejarah perusahaan. PT Bank Syariah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BSI adalah bank yang telah resmi berdiri pada 1 Februari 2021 atau Jumadil Akhir 1442. Peresmian Bank Syariah Indonesia dilakukan secara langsung oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di Istana Negara Jakarta yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil penggabungan 3 bank sebelumnya yang membentuk Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari PT Bank BRI Syariah. Ada struktur organisasi yang dimana dinaungi oleh area manager, ada branch manager, SDM operasional, area retail, CRR, dan manager,
area financing dan risk manager, dan area consumer financing manager. Kegiatan umum perusahaan. Kegiatan umum yang dilakukan oleh perusahaan Bank Syariah Indonesia, khususnya pada area kantor cabang pembantu Panglima Polim 1, yang merupakan perusahaan di bidang perbankan berbasis syariah, memiliki kegiatan umum yaitu melakukan pemasaran, administrasi, pengecekan dan pencairan, penagihan produk pada produk-produk yang disediakan oleh PT Bank Syariah Indonesia dengan bentuk berupa pembiayaan pinjaman dan kredit kepemilikan rumah, mitra guna, pembiayaan investasi, pembiayaan kepemilikan kendaraan, dan atau dalam bentuk pembiayaan lainnya. Pembiayaan ini Pembiayaan ini disertakan dengan pengecekan data nasabah berupa dokumen apakah nasabah sudah melanjutnya. Ada bab 3 pelaksanaan kerja profesi yang terdiri dari bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi kendala, dan pembelajaran yang diperoleh. Bidang kerja, praktikan melakukan administrasi dengan melakukan pengecekan dokumen yang telah didapatkan kepada TAD sales, apakah dapat sesuai dengan formulir aplikasi. Pada segmentasi untuk nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan kredit usaha kecil dan menengah. Lalu setelah dilakukan pengecekan, praktikan dapat melakukan scanning dokumen untuk ditindaklanjuti pada pemasukan data melalui sistem. Praktikan juga melakukan pendataan aktivitas cabang, melakukan penyortiran nasabah, data nasabah, dan memberikan data harian kepada pembimbing lapangan. Bahwa kantor cabang Panglima Polim 1 telah mengajak nasabah untuk melakukan permohonan kredit pembiayaan usaha kecil menengah pada kantor cabang laksanakan pekerjaan. Yang pertama ada penyortiran data nasabah, yang kedua adalah melakukan bantuan pengisian formulir nasabah permohonan kredit usaha rakyat atau KUR, melakukan pengecekan dan checklist dokumen syarat pembiayaan, scanning dokumen syarat pembiayaan, melakukan input data pembiayaan melalui sistem WISE, melakukan penyortiran data nasabah pada sistem microbanking. Kendala yang dihadapi adalah sistem hanya bisa digunakan oleh satu orang saja pada penginputan data. Dibutuhkan penginputannya melalui sistem perusahaan yang bernama WISE, yang dimana hanya boleh didapatkan oleh karyawan tetap saja. Selanjutnya program updates. Pada program yang terus diupdate, namun tidak diberikan informasi kepada praktikan, menjadikan praktikan kebingungan terhadap program apa yang sebelumnya digunakan. Yang ketiga ada program Grihasana pada sistem yang tidak diupdate. Pada kegiatan melakukan penginputan data, program untuk melakukan pembiayaan pada sistem ternyata banyak program yang tidak terpakai. Hanya bisa menggunakan beberapa komputer. Praktikan hanya dapat mengakses dan menjalankan tugas yang diberikan dengan menggunakan komputer yang kosong saja jika komputer karyawan ada yang mengatasi kendala. Ketika terkendala, hanya dapat menggunakan satu sistem saja dan harus bergantian dengan karyawan lain. Praktikan dapat menyiapkan terlebih dahulu dokumen secara lengkap agar praktikan dapat secara langsung melakukan penginputan secara cepat. Yang kedua, program yang tidak update pada sistem, praktikan melakukan pengajuan pertanyaan program apa yang akan digunakan oleh nasabah. Selanjutnya, program saat melaksanakan penginputan, praktikan menanyakan kembali dan mencatat apa saja program yang akan digunakan. Yang terakhir, praktikan dan karyawan melakukan kerjasama dalam hal penginputan data atau secara bergantian mengerjakan tugas pelajaran yang diperoleh. Mendapatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai program KUR, bertanggung jawab dan beradaptasi dalam lingkungan kerja, dan menambah pengalaman. Selanjutnya ada bab 4 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan, praktikan mendapatkan relasi baru dari para staf yang sudah berpengalaman sehingga praktikan bisa mendapatkan informasi dan ilmu baru pada dunia kerja terutama pada dunia perbankan berbasis syariah. Praktikan juga mendapatkan rekan baru di luar universitas yang sedang melaksanakan kerja profesi sehingga bisa menambah relasi bagi praktikan. Selanjutnya ada praktikan mendapatkan pemahaman mengenai dunia kerja pada tanggung jawab yang tinggi dan ketelitian yang tepat atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada saran bagi mahasiswa sebelum pelaksanaan kerja profesi harus dapat mempersiapkan diri dan mencari informasi terlebih dahulu untuk melaksanakan kerja profesi. Selanjutnya mahasiswa harus mempersiapkan diri dan memahami pekerjaan dan tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja profesi. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas dan pekerjaan
yang diberikan dengan cepat dan teliti supaya mampu melaksanakan kinerja yang dalam pelaksanaan kerja agar dapat mengerjakan tugas dan pekerjaan secara maksimal. Bagi universitas, memberikan informasi tetap tentang pembekalan mengenai kerja profesi untuk menyiapkan calon praktikan dalam melaksanakan kerja profesi. Pihak universitas sebaiknya dapat memantau mahasiswa yang sedang melaksanakan kerja profesi sehingga mahasiswa dapat bekerja sesuai dengan harapan universitas. Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan baik dari perusahaan perbankan maupun perusahaan lain. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.